Terus kemudian peran strategi pemasaran dalam e-commerce. Pertama, meningkatkan visibilitas. Ya, visibilitas kita pasti akan meningkat dari strategi pemasaran seperti SEO, SEO, Search Engine Optimization, iklan online, dan promosi media sosial membantu meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil pencarian menarik lebih banyak pengunjung. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman pertama kali buka e-commerce, itu kenapa sih toko-toko ini yang paling teratas direkomendasikan oleh si e-commerce ini? Ya, itu ada dua juga caranya ya. Nah, sama sebelumnya kita pelajari. Ada yang versi ads, ada yang versi organik. Versi organik ini itu kalau produk kita laku, pengunjungnya banyak, itu sama si e-commerce-nya akan direkomendasikan di tempat utama. Jadi ketika kita buka e-commerce itu langsung toko kita muncul. Atau kalau toko kita memang tidak begitu ramai dan masih sepi, kita bisa bayar iklan di e-commerce tersebut. Itu mereka juga menyediakan. Sehingga toko kita ini selalu penempatan ada di teratas, di utama dari e-commerce tersebut. Sehingga begitu orang misalkan mencari sepatu keren gitu ya, itu langsung toko kita yang muncul di paling utama. Kenapa? Karena kita bayar pakai ada biaya iklannya. Ya, terus kemudian menjangkau target audiens, strategi pemasaran memungkinkan Anda menjangkau target audiens yang tepat dengan menganalisis data demografi dan pelanggan potensial. Karena orang udah langsung zaman sekarang ini orang udah apa-apa, aku mau beli ini nih di mana ya? Buka Shopee. Aku mau beli ini nih di mana ya? Buka Tokopedia. Aku mau beli ini di mana ya? Buka di Lazada. Ya macam-macam. Ya, terus kemudian meningkatkan konversi, pasti. Strategi pemasaran efektif membantu meningkatkan tingkat konversi pengunjung situs web menjadi pelanggan melalui desain menarik nih. Teman-teman, baru kemarin saya baca ya, tabungan orang Indonesia di atas 5 miliar, minimal 5 miliar itu naik. Artinya apa? Bisnis orang-orang di Indonesia ini banyak sekali mengalami kemajuan gitu ya. Kalau 5 miliar ini dimiliki anak-anak milenial, kayaknya sulit dan mereka kata gini, kalau anak milenial ini kerja kantoran, sudah punya uang minimal 5 miliar, kayaknya sulit ya. Tapi kalau ini 5 miliar ini memang dihasilkan dari bisnis, dari usaha, seperti dia buka di e-commerce dan lain-lain, itu sangat mungkin sekali. Dia jualan online itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau anak-anak milenial atau apalagi Gen Z sudah punya uang 5 miliar, kemudian selama ini dia kerja di perusahaan, itu kayaknya belum sampai ya punya duit segitu. Ya, mungkin ya. Ya, terus kemudian keempat ada membangun kesadaran merek ya. Orang jadi aware terhadap merek-merek tersebut. Ya, tapi sejujurnya kalau kita di e-commerce itu memang hanya brand-brand yang besar aja yang orang tahu. Tetapi kalau nama toko kita nggak begitu terkenal, namun kita menjual sebuah produk yang produknya tersebut juga nggak begitu terkenal, maka orang kayaknya sulit untuk brand awareness-nya itu kuat. Nah, maka dari itu teman-teman harus meningkatkan pelayanan. Ya, pelayanannya harus benar-benar baik dan bagus. Saya punya toko langganan itu udah berapa tahun ya. Ya, memang saya salut sama pelayanannya sih ya. Satu, memang harganya dia lebih murah dibandingkan dengan toko lain, produknya sama. Walaupun bedanya 3.000, itu kalau di e-commerce sangat menentukan sekali ya. Apalagi bedanya sampai 5.000 atau 10.000, itu orang bisa pindah. Satu, dari sisi harga dia lebih murah. Kedua, memang dari sisi pelayanan. Itu dulu kenapa saya loyal sama toko ini. Dulu saya pertama-tama, dan ini saya baru belanja di toko dia. Baru. Saya kebetulan belanja lagi itu nggak sadar di hari Sabtu jam 11. Dia bilang, dan saya pakai same day. Saat itu saya pakai same day. Dia bilang, Pak, kalau ini toko kita udah mau tutup, kalau Bapak mau pakai same day nggak bisa. Kenapa? Karena ini hari Sabtu. Biasa kita hari Sabtu. Wah, saya lupa, Mas. Ya, saya lupa. Saya nggak ingat kalau ini hari Sabtu. Makanya saya pakai same day. Saya pikir ini hari biasa. Waduh, gimana ya? Saya butuh banget nih barangnya hari ini. Ya, kalau hari Senin baru dikirim, percuma. Saya butuh sekali hari ini. Walaupun saya baru pertama kali belanja di toko itu, dia sangat-sangat membantu sekali. Itu yang membuat saya loyal sama dia. Kenapa? Karena saya berutang budi
pada saat itu saya butuh barangnya dan harus ada di hari itu tersebut. Namun dia bersedia membantu, padahal secara yang salah saya pembeli, bukan dia, tetapi dia akhirnya mau membantu. Dan sampai sekarang dimanapun saya lagi di kota manapun, saya selalu belanja di toko itu. Jadi saya nggak pernah hitung-hitungan untuk biaya pengiriman ya. Misalnya di Jakarta ataupun di Surabaya ataupun di toko lain, saya pasti beli di situ. Setiap bulan saya pasti beli di situ, nggak di toko lain. Oke, terus kemudian meningkatkan retensi pelanggan. Strategi pemasaran tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan yang ada melalui konten berkualitas. Akhirnya pelanggan-pelanggan loyal kita juga bertambah. Nah, masuk dengan nomor 5 ini.